Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad an-nabiyil amin mubayyinul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fil qawli wal 'amal fis sirri wal 'alan. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Bapak-bapak sekalian, jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. As-shaimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pastinya dengan izin serta takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan, diringankan langkah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, istiqamah, sehingga kita dikumpulkan di tempat yang insya Allah mudah-mudahan penuh dengan karunia, keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di dalam majelis ini walaupun mungkin sederhana, tidak banyak, tapi ini adalah semulia-mulianya majelis yang ada di atas muka bumi. Bahkan kita berada di bulan yang paling mulia. Kita pun adalah orang-orang yang sebenarnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah taala benar-benar menggolongkan kita, menjadikan kita dari hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah. Hari ini kita masuk di hari yang ke-20. Berarti kita akan meninggalkan 2/3 daripada bulan Ramadan. Malam ini kita akan masuk di 1/3 terakhir di bulan Ramadan. Bahkan malam ganjil yang pertama yang ada di 10 terakhir di bulan Ramadan, yaitu malam 21. Malam untuk setak awal memasuki malam i'tikaf, boleh malam ini dan juga boleh besok pagi setelah sholat subuh. Bulan Ramadan sebenarnya bukan bulan yang asing bagi kita. Insya Allah setiap dari kita, setiap tahun kita sudah menjalankan beribadah di dalam bulan Ramadan, menjalankan ibadah puasa. Tetapi mudah-mudahan insya Allah kita masih belum terlambat. Bahkan kita memasuki di puncak bulan Ramadan. Kita berada di puncaknya. Karena dijelaskan oleh para ulama, ketika ada sebuah amalan, amal soleh ketaatan kepada Allah Ta'ala, baik yang kembali kepada amal ibadah, atau kembali kepada sebuah hari, waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan puncak, jadikan saripatinya adalah di endingnya, di puncaknya, di hari-hari akhirnya, di detik-detik akhirnya. Karena itu yang menjadi intipati daripada sebuah amal soleh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh dalam sehari semalam
Allah Ta'ala jadikan di sepertiga malam sebagai hari yang atau waktu yang punya nilai lebih daripada waktu-waktu yang lain yang ada dalam satu hari. Dalam satu pekan ada hari Jumat. Endingnya akhir daripada hari Jumat, yaitu sebelum terbenam matahari, di sanalah waktu yang paling istimewa. Begitu juga ketika di bulan Ramadan. Intinya bulan Ramadan adalah berada di sepertiga terakhir. Di 10 terakhir, bahkan dari sepertiga terakhir, di sana ada yang lebih besar lagi nilai-nilainya, yaitu pada malam-malam atau salah satu di antara malam tersebut. Bahkan dari malam-malam tersebut mengerucut ke satu puncak yang ada di bulan Ramadan. Dan itulah yang menjadi inti utama, yang menjadi kunci dari seluruh kebaikan, keberkahan, anugerah yang ada di bulan Ramadan. Dia berada di salah satu hari dan itulah puncaknya Ramadan. Nanti kita akan pelajari di mana dan apa sebenarnya dan apa yang harus kita lakukan. Bulan Ramadan memiliki 2 kode etik. Mudah-mudahan setiap dari kita sudah memahaminya insya Allah. Karena pastinya kode etik ini berjalan setiap tahun. Kode etik yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang atau rangkaian ayat yang berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan. Apa kode etik yang pertama? Yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Apa kira-kira? Apa kode etiknya? Bulan Ramadan punya kode etik khas khusus. Puasa Ramadan, dia ada sesuatu yang punya identik dengan bulan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman setelah menyampaikan yaitu syariat ibadah puasa Ramadan, kemudian Allah mengingatkan, dan itulah kode etik Ramadan yang pertama, bahwasanya Ramadan ayyaman ma'dudat. Ketahuilah Ramadan itu hanya beberapa hari. Subhanallah. Dan ayat ini datang setelah syariat puasa Ramadan, sekaligus mengingatkan kepada kita agar kita sadar bahwasanya bulan Ramadan walaupun kelihatannya jumlahnya nampaknya sebulan, tapi dasarnya hakikatnya hanya beberapa hari. Hari ini kita masuk hari yang ke-20. Subhanallah, masih kebayang nggak? Masih nunggu sidang isbat kemarin. Ya Allah. Salah seorang ulama, beliau menjelaskan di dalam salah satu fatwanya, dan ini beliau sampaikan mungkin lebih dari 30 tahun yang lalu. Subhanallah. Di waktu itu beliau ketika membacakan ayat ini, beliau mengatakan, subhanallah, perhatikan, kita berada di bulan Ramadan, tapi Ramadan itu adalah hanya beberapa hari. Ini 30 tahun yang lalu beliau mengatakan. Subhanallah. Karena kita sekarang berada di masa, di zaman di mana sepekan itu kurang sehari seakan-akan. Nggak sampai 1 hari. Sebulan mungkin kurang dari sepekan. Subhanallah. Buktikan saja. Kita Jumat kemarin. Iya kan? Kita Jumatan. Ini beberapa hari lagi udah masuk Jumatan. Para DKM sudah sibuk mengkonfirmasi kepada para khatib. Subhanallah. Subhanallah, nggak terasa sepekan ini. Ketika kita nanti di Jumat sampai di Jumat pekan ini, berarti adalah Jumat yang nantinya akan menjadi Jumat yang sebelum terakhir. Atau bahkan mungkin nanti Jumat berikutnya bisa jadi hari Lebaran. Allahu Akbar. Cepat. Ayyaman ma'dudat. Bulan Ramadan hanya beberapa hari saja. Seseorang, terus terang kami sendiri kadang-kadang merasakannya. Ketika berada di bulan Ramadan, karena banyaknya kesibukan, dan juga banyaknya beberapa hal-hal yang menjadi tanggung jawab, dan seterusnya. Kadang-kadang kita nggak terasa.
waktu-waktu dari perjalanan di hari-hari bulan Ramadan, subhanallah, selain berjalan cepat, kadang-kadang kita tidak bisa memaksimalkan, mengoptimalkan, mengisi dari potongan-potongan waktu, lipatan-lipatan waktu yang ada di hari-hari di bulan Ramadan, subhanallah, berlalu dengan begitu saja. Ya Allah. Karena sebenarnya di sini ada sebuah semacam bahan renungan buat kita, insya Allah. Mudah-mudahan yang pertama, mudah-mudahan kita belum terlambat. Yang kedua, mudah-mudahan ini nanti buat sebagai motivasi buat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan kita kembali ke Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Seseorang itu akan bisa memposisikannya tepat dan dia merasakan dirinya berada di bulan Ramadan. Kembali ke bagaimana dia mempersiapkan infrastruktur sebelum masuk Ramadan. Intinya di sana. Bagaimana dia mempersiapkan infrastruktur, mempersiapkan bekal, mempersiapkan diri, zahir batin mereka, pikiran mereka, intelektual mereka. Agar nanti sampai di Ramadan, mereka berdiri tepat, posisikan dirinya tepat bahwasanya berada di Ramadan, sehingga mereka tidak akan menyia-nyiakan dari setiap potongan waktu yang ada dalam bulan Ramadan. Introspeksi buat diri kami dan juga buat jamaah sekalian. Apa kemarin yang sudah kita persiapkan sebelum Ramadan? Karena ketika kita kembali kepada para ulama yang terdahulu, mereka itu 6 bulan sebelum Ramadan, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa. 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa, ya Allah, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Kira-kira doa ini sia-sia? Kira-kira doa ini tidak punya target? Apakah doa ini cuma sekedar begitu saja rutinitas? Pastinya di balik doa tersebut ada sebuah obsesi, ada sebuah harapan, ada sebuah cita-cita yang sangat tinggi, dalam dan besar. Karena mereka ingin sampai di bulan Ramadan, mereka bisa benar-benar mendapatkan karunia, anugerah yang sangat besar yang ada di dalam bulan Ramadan. Sehingga 6 bulan sebelumnya, mereka sudah berdoa intensif. Bahkan ketika masuk di bulan Rajab, selain doa mereka tetap berlanjut, mereka sudah mempersiapkan infrastrukturnya seperti seseorang yang bercocok tanam. Udah mulai nanam sejak bulan Rajab. Mereka menanam semangat, mereka menanam persiapan, mereka menanam batin mereka, zahir mereka, intelektual mereka sejak di bulan Rajab. Ketika di bulan Sya'ban, mereka siramin itu tanaman. Mereka kuatkan itu infrastrukturnya. Ketika masuk di bulan Ramadan, setelah Rajab, Sya'ban, Ramadan, persiapan-persiapan tadi, tanaman-tanaman tadi, infrastruktur yang tadi, sampai di Ramadan, tumbuh segar, tinggal memetik buah, infrastrukturnya menjadi kuat dan kokoh. Tinggal dia bagaimana menjalankan dengan seutuhnya, all out maksimal di bulan Ramadan. Sehingga Ramadan tidak ada sedikit pun yang terlewat dengan tanpa amal soleh, tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini prinsip sebenarnya. Karena bulan Ramadan beda dengan bulan-bulan yang lainnya yang memerlukan persiapan, yang memerlukan benar-benar semangat yang optimal, all out dan seterusnya. Karena di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan karunia anugerah. Bulan yang siapapun dari hamba Allah, ketika Allah Ta'ala takdirkan sampai ke dalam bulan Ramadan, dipastikan dia tak akan sanggup, tak akan mampu untuk bisa meraih, mendapatkan seluruh keberkahan, seluruh anugerah karunia yang ada dalam bulan Ramadan. Tidak akan mungkin sanggup. Sebesar apapun tenaganya, sebanyak apapun waktu, dan juga maksimal yang sudah dia kerahkan dan seterusnya, mustahil akan bisa mendapatkan anugerah karunia yang ada di dalam bulan Ramadan yang sangat besar, bernilai, dan juga yang sangat banyak. Tidak mungkin. Apalagi kita masuk Ramadannya, na'udzubillah,
Nas'alullah as-salamah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari orang-orang yang diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk bulan Ramadan cuma sekedar menjalankan rutinitas kewajiban. Istilahnya di masyarakat jamaah apa namanya? Jamaah musiman. Jamaah musiman. Cuman bikin menu-menuin masjid doang. Subhanallah. Bukan orang-orang yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Biasanya jamaah-jamaah yang seperti ini nggak bakal langgeng. Semangatnya semalam, 2 malam paling gitu kan. 3 malam paling banter sepekan deh. Subhanallah. Pekan kedua itu masjid sudah mulai mengalami kemajuan pesat. Subhanallah. Padahal puncaknya Ramadan berada di 10 terakhir. Sekaranglah mulai setat sebenarnya kita untuk masuk ke sepit 5. Kalau misalnya ada sepit 6, kita masuk sepit 6. Disinilah waktunya. Sekaranglah waktunya. Mulai malam 21 harusnya kita lebih semangat dari malam-malam yang sebelumnya. Sebelumnya baru biasa-biasa aja. Karena puncaknya Ramadan, Allah lebih besar lagi menurunkan anugerah karunia-Nya dan seterusnya serta keberkahan yang ada dalam bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan diberi nama bulan yang berkah? Karena apa? Siapa yang tahu? Hah? Ada kajian Ramadan sebelumnya? Karena dilipat gandakan. Bagus. Ada yang lain? Bulan penuh ampunan. Bagus. Ada yang lain? Apa coba? Kenapa dikasih nama bulan berkah? Apa sebabnya? Diturunkannya Al-Quran. Ini yang paling tepat. Bulan Ramadan pada dasarnya sama dengan bulan yang lain. Nggak ada bedanya. Bahkan tidak termasuk daripada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah. Tapi ketika bulan Ramadan dijadikan bulan turunnya Al-Quran, bulan Ramadan naik tingkat, peringkat. Nilai keberkahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada bulan-bulan yang lain. Pertanyaan yang lain, apa itu berkah? Ya. Apa bedanya berkah sama berkat? Nah, apa tuh bedanya? Beda tema doang tuh. Nah, subhanallah. Tapi bedanya sangat prinsip di sini. Makanya kalau doa jangan salah. Ya Allah berilah berkah, jangan minta berkat. Karena punya perbedaan yang sangat prinsip. Tapi ada persamaan yang juga sama-sama ada antara berkat dengan berkah. Karena dua-duanya sesuatu yang didambakan. Ditunggu, dicari, diidam-idamkan. Subhanallah. Pernah terima berkat nggak kita? Hah? Sebelumnya pernah terima berkat kan? Subhanallah. Ya jujurlah dikit gitu. Subhanallah. Sesuatu yang ditunggu, dicari. Perbedaan yang prinsip. Dua-duanya diidam-idamkan, ditunggu, diraih, pengen. Subhanallah. Tapi berkat sekali dapat ditenteng, habis. Tapi kalau berkah, subhanallah. Kebaikan yang sifatnya berlimpah, yang besar, yang tidak tahu nilai banyaknya, besarnya dan seterusnya kecuali Allah, dan dia terus menerus, itulah berkah. Dan itunya hanya ada di bulan Ramadan, sehingga tidak ada bulan yang berkah kecuali bulan Ramadan, apalagi hari yang namanya hari berkah tidak ada. Bulan Ramadan penuh dengan keberkahan, penuh dengan anugerah, penuh dengan karunia. Nilai keberkahannya sangat besar, sangat banyak. Keberkahannya bulan Ramadan karena diturunkan di dalamnya yaitu Al-Quranul Karim. Berarti di sini yang mempunyai nilai yang terbesar di atas bulan Ramadan adalah Al-Quran. Sehingga bulan Ramadan juga dinamakan dengan bulan Syahrul Quran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tadi, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Ma'asyiral muslimin,
rahimani rahimakumullah, ketahuilah apa saja, siapa saja dari hamba Allah, dari makhluk Allah Ta'ala, ketika disandarkan kepadanya, digandengkan dengannya Al-Quran, dia akan menjadi yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Salah satu contoh bulan Ramadan, diturunkan Al-Quran. Ada Al-Quran di bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia, bulan yang paling bernilai, bulan yang paling mulia dari seluruh bulan. Jibril alaihi salam diperintahkan, ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan wahyu Al-Quran. Beliau menjadi imam dari seluruh para malaikat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang memiliki derajat, keunggulan, ketinggian, dan seterusnya dari seluruh anugerah yang ada. Diberikan tingkatan yang namanya maqam mahmud di sisi Allah, yang nantinya beliau akan terdepan, yang akan memberikan syafaat kepada seluruh umat, yang akan diberikan kepadanya kunci surga, karena Allah Ta'ala turunkan kepada beliau Al-Quranul Karim. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi penghulu dari semua umat, karena pada umat Muhammad diturunkan Al-Quranul Karim. Sebaik-baik umat Muhammad, siapa mereka? Siapa sebaik-baik umat Muhammad? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Quran, yang mengaji Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran, yang memahami Al-Quran, dan seterusnya, dan juga orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Itulah sebaik-baik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang yang dekat dengan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, orang-orang yang perhatian dengan Al-Quran, dan seterusnya. Pernah kita dengar keluarganya Allah di atas muka bumi? Siapa mereka? Siapa keluarganya Allah yang ada di atas muka bumi? Pernah dengar? Di mana adanya? Keluarga Allah Ta'ala yang ada di atas muka bumi, berdasarkan hadis sahih, bahkan mereka adalah keluarga khusus para penghafal Quran. Para penghafal Quran, orang-orang ahlul Quran. Mereka adalah keluarganya Allah yang ada di atas muka bumi. Bahkan mereka para penghafal Quran bukan hanya sebagai keluarga Allah, bukan hanya berdampak kepada pelakunya saja, tapi orang tuanya pun akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala nanti di surga. Bahkan mereka akan berada di komunitas khusus yang nantinya mereka adalah orang-orang yang menggunakan mahkota di atas kepalanya. Al-Quran bersama makhluk, Al-Quran bersama apa saja, Allah Ta'ala akan angkat derajatnya karena sebab Al-Quranul Karim. Biasanya orang-orang penghafal Quran itu tempatnya di mana? Ketika di majelis tempatnya di mana biasanya? Ketika berdiri di saf salat, penghafal Quran di mana posisinya? Hah? Paling depan. Siapapun di belakangnya, apapun dia punya titelnya, derajatnya, jabatannya, hartanya, dan seterusnya, tapi penghafal Quran paling depan. Subhanallah. Di dunia, keluarga Allah, posisinya paling terdepan. Walaupun kadang-kadang mungkin umurnya lebih junior. Subhanallah. Salah satu contoh, ada saudara kita menghafalkan Al-Quran di umur dini 5 tahun. Bayangkan. Ada pada jiwanya, pada hatinya Al-Quran. Dia didepankan. Subhanallah. Karena Al-Quranul Karim yang mengangkat derajat dia. Berbeda dengan manusia-manusia yang lain. Karena ketika Al-Quran bersama siapa saja, apa saja, Allah Ta'ala akan angkat derajatnya. Sehingga bulan Ramadan, bulan yang diangkat nilainya, derajatnya oleh Allah Ta'ala, yaitu menjadi bulan paling mulia. Sehingga bulan Ramadan penuh dengan anugerah karunia di dalamnya. Salah satunya tadi disebutkan,
anugerah karunia keberkahan yang ada dalam bulan Ramadan, dilipat gandakan pahala, dan banyak lagi dan seterusnya. Ada salah satu anugerah, yang anugerah ini tidak mungkin kita dapat di bulan-bulan yang lain. Ada beberapa anugerah, bukan satu, ada beberapa anugerah khusus adanya di bulan Ramadan. Bahkan akan didapat oleh seseorang hanya dia itu masuk sampai ke Ramadan saja. Allah Ta'ala akan sematkan baginya hamba-hamba pilihan ini. Hamba-hamba yang diistimewakan, yang ditakdirkan sampai ke Ramadan sebagai bentuk anugerah Ramadan, dan juga sebagai bentuk dia adalah orang pilihan. Allah sematkan macam medali bagi. Apa medali yang pertama diterima oleh hamba Allah Ta'ala itu? Medali apa? Siapa yang tahu? Hah? Sejak malam pertama, sejak hari pertama bulan Ramadan, subhanallah, Allah sudah kalungkan baginya, yaitu ampunan Allah. Subhanallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ramadan ila Ramadan, mereka-mereka yang berpuasa Ramadan tahun yang lalu dan Allah takdirkan kembali sampai ke Ramadan tahun ini, mukaffiratun lima bainahun, baginya peleburan dosa, penghapusan dosa, selama yang bersangkutan itu menjaga dari dosa-dosa yang besar. Di bulan Ramadan ada sambutan yang lain yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Tidak semua dari kita ngeh dan sadar, bahkan bisa merasakannya. Karena dengan beberapa sebab tadi. Karena kembali kepada persiapannya, karena mungkin belum sampai ilmunya, dan seterusnya. Selain disematkan yaitu medali ampunan, orang-orang pilihan yang ada di bulan Ramadan yang disampaikan ke dalam bulan Ramadan oleh Allah Ta'ala disambut dengan nuansa syurgawi, dengan aroma syurgawi. Pernah ngerasain nggak? Sadar nggak? Yang mana itu aroma syurgawi? Kita sudah berapa kali puasa Ramadan? Ya, bagaimana Ramadan yang sebelumnya? Apakah kita juga merasakannya? Apakah kita benar-benar ngeh dan sadar kalau kita sejak malam pertama disambut dengan nuansa syurgawi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, telah datang menghampirimu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang sejak malam pertama Allah Ta'ala belenggu syaitan, ditutup pintu neraka, dibuka pintu-pintu syurga. Sejak malam pertama yang sampai kepada kita, yang dirasakan oleh hamba-hamba pilihan yang ada dalam bulan Ramadan adalah aroma syurgawi. Karena syurga dibuka, pintu-pintunya semuanya tidak ada yang ditutup. Subhanallah. Seakan-akan kita berada dalam nuansa syurgawi. Makna yang lebih jauh tentang nuansa syurgawi di sini, hamba-hamba pilihan tadi dibangkitkan semangatnya, powernya, spiritnya di dalam ketaatan amal soleh kepada Allah Ta'ala ketika di bulan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Benar tidak? Pastinya kita merasakannya, alhamdulillah. Selain puasa Ramadan, alhamdulillah, banyak di antara kita yang sibuk dengan tilawatil Quran, yang dia tidak mau sampai tertinggal untuk sholat berjamaah, dengan sedekahnya, peduli bantu sana sini, undang orang bikin buka bersama, berbagi dan seterusnya. Ada sebuah semangat baru, spirit baru, karena dampak dari nuansa syurgawi yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hamba pilihan ketika di bulan Ramadan, meningkat powernya. Tapi ketika di bulan Ramadan, seseorang amal-amal soleh ketaatannya, semangatnya tidak meningkat. Di bulan Ramadan saja yang situasi kondisinya mendukung sebenarnya, dan Allah Ta'ala sudah berikan spirit di sana, nggak ada perubahan. Jangan berharap di bulan lain akan ada peningkatan amal-amal soleh ketaatan kepada Allah.
Ketika di bulan Ramadan saja tidak menjaga sholat berjamaah, subhanallah, khususnya seperti subuh dan juga sholat-sholat yang lainnya, tidak peduli kepada orang lain, tidak semangat dalam untuk berbagi, dan juga tidak dekat dengan Al-Quran ketika di bulan Ramadan, khawatir di bulan lain dia akan meningkat ketaatannya dan juga akan dekat dengan Al-Quran. Waktunya bulan Ramadan untuk kita sambut semangat ini sebagai bentuk anugerah karunia dari Allah, untuk kita bisa benar-benar sematkan dalam hati kita, diri kita, dan kita jadikan predikat sekaligus kita tingkatkan menjadi sebuah karakter bagi kita yang nantinya kita bawa sampai keluar Ramadan, yang pada akhirnya nanti akan berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Ramadan waktunya untuk kita membentuk karakter dengan nuansa syurgawi, dengan semangat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ketika di bulan Ramadan saja tidak terbentuk, tidak ada sebuah stempel predikat bagi diri kita, meningkat ketaatan amal solehnya, khawatir di bulan yang lain tidak akan terbentuk. Karena salah satu anugerah karunia Ramadan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, Allah tingkatkan semangat ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Anugerah-anugerah yang lain, karunia-karunia yang lain yang ada dalam bulan Ramadan sangat banyak. Seperti yang kami sampaikan, kita nggak sanggup untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kita untuk mengkerahkan tenaga kita untuk mendapat seluruh anugerah yang ada. Amal-amal ibadah yang ada dalam bulan Ramadan, termasuk ibadah puasa tentunya, dilipat gandakan pahala oleh Allah Ta'ala. Satu-satunya ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita dan Allah langsung yang mengambil penilaiannya. Dalam salah satu hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "As-sawmu li wa ana ajzi bihi." Puasa hambaku adalah untukku dan akulah yang akan memberikan nilai. Karena di sini ibadah puasa satu-satunya ibadah yang tidak ada yang tahu dalam pelaksanaannya, maksimalnya, kecuali kita dan Allah. Benar nggak? Nggak ada yang tahu. Contohnya misalnya, kita mungkin bisa berpuasa, tahan makan dan minum. Tapi apakah kita bisa menahan daripada anggota badan kita? Bisa mempuasakan maksimal anggota badan kita? Berat. Disinilah perbedaan nanti nilai pahala puasanya. Yang kedua, kita mungkin bisa berpuasa ketika diam-diam keluar. Padahal ketika di rumah, subhanallah, pagi hari kita keluar, di meja makan ada sisa sahur. Ya Allah, ini mancing banget nih, gitu kan? Subhanallah. Kalau kita comot dikit makan, kita serbet mulut kita, ada yang tahu nggak kira-kira kita keluar? Ditanya puasa, puasa. Nggak ada yang tahu. Nilai ibadah puasa berbeda satu dengan yang lainnya. Bagaimana dia bisa benar-benar all out maksimal di dalam menjalankan ibadah puasa, tidak ada yang tahu, karena satu-satunya ibadah yang juga di sini membentuk karakter seseorang, yaitu benar-benar ikhlas di dalam ibadahnya. Karena nggak ada yang tahu, nggak kelihatan orang berpuasa itu, nggak bisa. Kalau sholat, kira-kira kelihatan nggak? Mau sholat di mana nggak kelihatan orang? Di mana aja sholat pasti bakal kelihatan. Umroh, haji, subhanallah, pasti akan kelihatan orang banyak. Tapi kalau puasa diam-diam bisa nggak? Bisa banget. Ini rahasia. Di balik puasa, Allah Ta'ala yang memberikan pahalanya. Subhanallah. Sehingga dipastikan pahala ibadah puasa, satu di antara kita semuanya berbeda-beda pahalanya. Sehingga Allah Ta'ala memberikan penilaian dari mulai 10, 50, 100, 200, 500, 700, 1000 dan seterusnya, sampai pahala yang tak terhingga, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Karena pada dasarnya ibadah puasa, dia identik puasa itu dengan kesabaran. Sabar dalam menjaga, yaitu hal-hal yang akan merusak, mengurangi.
maksimalnya pahala puasa, sabar di dalam menjaga lapar, dahaga, sabar di dalam menjaga yang namanya godaan-godaan anggota tubuh yang lainnya, subhanallah. Sehingga orang-orang yang nantinya benar-benar dia itu totalitas di dalam kesabarannya, Allah akan berikan pahala yang juga totalitas. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, wa yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memenuhi pahala orang-orang yang sabar di dalam menjalankan ibadah dengan nilai hitungan yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ibadah puasa satu-satunya ibadah yang bau mulutnya itu punya nilai. Bau mulutnya punya nilai. Subhanallah, nanti di akhirat lebih wangi dari minyak kasturi. Walaupun kita misalnya sahurnya pakai pete, gitu kan, pakai terasi, mau pakai ikan asin, subhanallah. Tapi Allah Ta'ala olah, Allah Ta'ala rubah nanti bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi dari minyak kasturi. Ada ibadah yang lain? Tidak ada. Ini anugerah karunia yang ada dalam bulan Ramadan, ibadah puasa satu-satunya. Subhanallah. Dan banyak lagi anugerah karunia yang Allah Ta'ala persiapkan bagi hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang diistimewakan, yang disampaikan ke dalam bulan Ramadan, mereka untuk menerima, untuk mereka bisa meraihnya, pahala-pahala, anugerah-anugerah karunia yang ada dalam bulan Ramadan. Tetapi pada akhirnya, setiap dari kita nggak mampu untuk meraih seluruhnya. Allah Ta'ala maha kasih sayang terhadap umatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maha bijaksana terhadap umatnya, sekaligus cinta kepada umatnya. Beliau berikan sebuah kunci jalan bagaimana agar setiap umatnya yang ada di bulan Ramadan yang mau berusaha, mereka akan mendapatkan kunci keberkahan. Karena dari kunci tersebut dijamin ketika seseorang mendapatkan kunci tersebut, dia akan mendapatkan seluruh keberkahan anugerah karunia yang ada dalam bulan Ramadan. Walaupun dia secara tidak langsung meraih keseluruhannya, dia usaha untuk mendapatkan keseluruhannya, tapi hanya mencari kuncinya. Tapi dia mendapatkan kuncinya seperti dia meraih seluruh anugerah karunia Ramadan. Apa kunci tersebut? Di mana adanya kunci tersebut? Ini yang menjadi titik puncak target kita di bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, kelanjutan dari hadis yang tadi, telah datang menghampirimu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang di setiap malamnya Allah Ta'ala buka pintu surga, tutup pintu neraka, dibelenggu syaitan. Allah turunkan di setiap malamnya rahmat, maghfirah, dan juga pembebasan dari api neraka. Di setiap malam. Bukan dibagi kapling-kapling gitu kan, nggak ada. Pahala Allah Ta'ala nggak bagi-bagi seperti itu. 10 sepertiga pertama rahmat, sepertiga kedua ampunan, kemudian pembebasan, tidak. Setiap malam penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan, penuh dengan pembebasan api neraka. Kemudian Nabi mengatakan, ketahuilah di bulan Ramadan ada satu malam. Yang malam itu diturunkannya Al-Quran, yang nilainya adalah lebih dari 1000 bulan. Barang siapa yang berusaha, berupaya untuk mencari, meraih malam tersebut, sungguh dia akan mendapatkan seluruh kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan. Dan barang siapa yang tidak peduli, cuek, nggak punya semangat, nggak punya effort untuk meraih, mencari malam tersebut, sungguh dia adalah orang-orang yang terhalangi untuk mendapatkan seluruh kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar, malam yang punya nilai, yang berharga, malam diturunkannya Al-Quran, termasuk juga salah satu makhluk, salah satu malam yang Allah Ta'ala angkat derajatnya, paling mulianya malam yang ada di dunia. Karena pada malam tersebut diturunkannya Al-Quranul Karim. Apa malam Lailatul Qadar itu sebenarnya? Secara global, secara singkat, masih ada beberapa menit insyaAllah. Ada dua makna. Yang pertama, malam diturunkannya Al-Quranul Karim.
malam yang punya kadar, punya nilai. Qadar kembali kepada kadar, punya nilai. Apa nilai daripada malam tersebut? Malam yang penuh dengan berkah, kebaikannya yang sangat banyak dan terus menerus. Malam yang penuh dengan keselamatan dan kesejahteraan. Malam yang konversinya 1000 bulan, 83 tahun, 4. Subhanallah. Punya kadar malam tersebut. Akankah kita menyia-nyiakan malam tersebut? Tidak mungkin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menakdirkan kita menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan malam Lailatul Qadar insyaAllah. Yang kedua, kembali kepada Al-Qadar adalah malam yang diturunkannya takdir hamba Allah Ta'ala untuk setahun yang akan datang. Diturunkannya pada malam Lailatul Qadar. Apa dasarnya? Diturunkannya Al-Quran berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jelas diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, malam yang ditentukannya takdir bagi setiap hamba yang sifatnya perinci untuk perjalanan setahun akan datang. Berdasarkan salah satu firman Allah Ta'ala dalam surat Ad-Dukhan ayat yang keempat dan kelima, berdasarkan tafsir dari Abdullah bin Abbas, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut Allah Ta'ala memperinci takdir catatan seseorang yang kembali kepada perjalanan setahun yang akan datang. Ajalnya, rezekinya, dia itu baik, celaka atau rugi, dan semua takdir yang kembali kepadanya setahun yang akan datang, termasuk kumpulnya kita di tempat ini, kajian siang hari ini di masjid yang bukan pada tempatnya seperti biasa. Ini takdir Allah. Subhanallah. Tidak ada yang tahu kita sebelumnya. Termasuk siapa saja pada tahun ini yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, Allah sudah turunkan manifestnya sejak malam Lailatul Qadar tahun lalu. Takdir semuanya kembali kepada Allah. Malam yang punya nilai, punya harga, dan malam dicatatnya, diturunkannya takdir setiap hamba Allah Ta'ala, yaitu malam Lailatul Qadar. Kapan sih malam Lailatul Qadar itu? Siapa yang tahu kira-kira? Yang tahu tanggalnya, jamnya? Kami kasih hadiah 2 diskon voucher umroh. Ayo. Siapa yang tahu? Kapan malam Lailatul Qadar? Yang dapat bocoran kali gitu kan? Nah, ada yang nyampe-nyampe WA nyasar kali. Kapan kira-kira malam Lailatul Qadar itu? Jawabannya satu. Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu, siapapun dari hamba Allah Ta'ala. Baik Nabi, malaikat Allah sekalipun. Karena malam Lailatul Qadar adalah rahasia Allah. Walaupun ada beberapa prediksinya nanti kami akan sampaikan, tapi pada dasarnya adanya di bulan Ramadan. Umat Muhammad sejak malam pertama di bulan Ramadan sudah penuh dengan anugerah. Sehingga mereka tetap dibangkitkan semangatnya untuk mencari kunci ini. Agar mereka terus tumbuh semangatnya sampai tuntas Ramadan. Karena kalau langsung sejak malam pertama Ramadan sudah dikasih tahu kuncinya. Tadi yang dicari cuma kuncinya doang. Yang lain gak ke masjid. Iya kan? Subhanallah. Sebuah rahasia. Di balik tersebut ada hikmah, ada pelajaran untuk membangkitkan semangat, untuk membentuk karakter semangat dan seterusnya. Prediksi Ramadan yang dijelaskan oleh Nabi, prediksi malam Lailatul Qadar berdasarkan Nabi SAW dalam hadis-hadisnya, para ulama dikumpulkan dalam 3 bagian. Yang pertama, malam Lailatul Qadar dipastikan adanya di salah satu malam di 10 terakhir. Pasti. Malam Lailatul Qadar turunnya Al-Quran, nuzulul Quran adanya di 10 terakhir, bukan sebelumnya. Yang kedua, Nabi SAW semakin mendekatkan kepada kita, memudahkan bagi kita. Sebagai bentuk rasa rahmat beliau, kasih sayang beliau kepada umatnya. Cinta beliau kepada umatnya. Beliau mengatakan, dipastikan malam Lailatul Qadar
Setelah di malam-malam di 10 terakhir, beliau lebih mempertegas kembali di salah satu malam yang ganjil di 10 terakhir. Mulai malam ini kita malam 21. Kemudian beliau mengarahkan yang ketiga, yaitu hendaknya kamu fokus di malam 27. Walaupun di setiap tahunnya, malam Lailatul Qadar bisa berubah di salah satu malam-malam yang ganjil. Saripati Ramadan berada di 10 terakhir. Lebih lagi mengerucut ke malam-malam yang ganjil. Lebih fokus lagi ke malam 27. Di sanalah kunci sekaligus puncak malam bulan Ramadan. Apa yang kita lakukan kalau nanti kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Tidak pernah ada perintah berat, harus i'tikaf, harus beribadah semalam suntuk, harus qiyamul lail, harus mengaji, tidak. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau nanti ada malam Lailatul Qadar atau saya dapat malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya lakukan?" Nabi hanya mengajarkan Aisyah radhiyallahu anha, bacalah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bacalah doa ini. Apalagi ketika kita bisa lebih dari doa. Karena malam Lailatul Qadar durasinya itu setelah terbenam matahari sampai fajar. Cukup panjang. Kita bisa berbuat baik bisa dengan segala macam amal soleh. Bisa berbagi buka, bisa silaturahim, bisa membantu orang, bisa tilawatil Quran, bisa berzikir, bisa berdoa, bisa sholat dan seterusnya. Subhanallah, karena waktunya sangat malam. Otomatis nilai pahalanya yang nanti akan kita dapat ketika benar-benar malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, kita akan lebih sempurna. Karena malam Lailatul Qadar terbuka bagi siapa saja. Muslim, muslimah, sedang i'tikaf, sedang berada di perjalanan, sedang dia di luar masjid, tidak berpuasa, lagi ada halangan, dan seterusnya. Terbuka bagi siapa saja. Tapi pada dasarnya, kembali kepada takdir. Siapa yang sudah ditakdirkan pada tahun ini untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ini juga adalah rahasia Allah. Tapi kita jangan putus asa. Jangan kecil hati. Kode etik yang kedua yang kembali kepada bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan hanyalah beberapa hari. Kode etik yang kedua. Bulan Ramadan adalah bulan doa. Kita angkat tangan. Berdoa, mohon minta kepada Allah Ta'ala. Allah yang menentukan, Allah yang merubah, Allah yang mencatat, Allah yang memasukkan nama kita di manifest orang-orang yang nantinya akan mendapatkan malam Lailatul Qadar tahun ini. Berdoalah. Ada hari-hari depan kita, di sepertiga bahkan puncak Ramadan, untuk kita bisa berdoa. Ada waktu-waktu mustajab di dalam berdoa, menjelang buka, pada hari Jumat, setelah sholat asar sampai terbenam matahari, di hari Rabu setelah sholat duhur, ada waktu-waktu mustajab. Apalagi kita dalam keadaan beribadah, Allah Ta'ala akan menerima dan mengabulkan doa kita. Yang pertama kita minta adalah kesehatan panjang umur, istiqomah kekuatan menyelesaikan Ramadan. Yang kedua, kita masuk menjadi orang-orang yang nantinya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Begitu juga keluarga kita, saudara kita muslimin dan muslimah dimanapun mereka berada. Amin, Allahumma amin. Allahu a'lam. Silakan, ada waktu berapa menit mungkin buat diskusi. Boleh tafadhal. Ustaz, ada pertanyaan dari Baik. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, jika di awal-awal kemarin Ramadan kami masih sering lalai, masih adakah kesempatan memperbaiki di sisa Ramadan terakhir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih bagi penanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik bagi penanya khususnya, dan juga buat kita semua. Wallahu a'lam. Insya Allah belum terlambat. Seperti yang kami sampaikan, kita bahkan masuk di puncak Ramadan. Kita masuk di saripatinya Ramadan. Inti utama Ramadan. Di 10 terakhir, bahkan kita bisa lebih meningkatkan ketaatan amal soleh selain berpuasa di hari atau di malam-malam terakhir, di 10 terakhir bulan Ramadan, apalagi di malam-malam ganjilnya, dan kita nanti bisa lebih fokus di malam 27. Insya Allah belum terlambat. Apalagi kita bisa sampai langsung mendapatkan kuncinya, Allahu Akbar. Berarti Allah Ta'ala menakdirkan kita menjadi hamba-hambanya yang nantinya yaitu mendapatkan pahala seperti orang beribadah
selama 1000 bulan. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam. Silakan yang bertanya langsung. Betul, silakan Mas. Waalaikumsalam. Ahsan, barakallahu fiik. Bagus sekali. Tadi terlewat sedikit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik bagi penanya khususnya dan juga buat kita semua. Wallahu a'lam. Yang pertama, berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan juga yang pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Lailatul Qadar tidak bisa dipastikan malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Baru bisa dipastikan bahwasanya semalam adalah malam Lailatul Qadar di pagi harinya. Di pagi harinya, sehingga tanda bahwasanya semalam adalah malam Lailatul Qadar dijelaskan di dalam dua riwayat. Yang pertama, matahari terbit di hari paginya ketika semalam itu malam Lailatul Qadar, matahari melingkar besar bagaikan bejana tapi nggak ada sinarnya kuat. Dalam riwayat yang lain, matahari itu terbit kemerah-merahan, tidak punya kekuatan, berbeda dengan hari-hari yang seperti biasanya. Itu pertanda semalam adalah malam Lailatul Qadar, malam yang hening, malam yang tidak panas, malam yang tidak juga dingin, malam yang penuh dengan kelembutan, dan seterusnya. Tapi juga bukan dengan tanda-tanda yang nggak benar. Kalau malam Lailatul Qadar katanya pepohonan pada merunduk, nggak benar itu. Air asin menjadi manis atau tawar, mati semua tuh ikan. Nggak benar, subhanallah. Anjing sudah menggonggong. Anjing kalau udah nggak bunyi kenapa biasanya? Belum tentu, Pak. Bisa jadi ada yang ngeracun itu. Subhanallah. Nggak jangan. Kembalilah kepada tanda yang real, yang juga disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, mukanya nggak langsung berubah jadi glowing, enggak. Kinclong mukanya, enggak. Tidak ada. Karena perubahan seseorang ketika bisa mendapatkan sebuah anugerah dari Allah Ta'ala bukanlah perubahan fisik. Karena fisik sekedar casing, dan itu bukan menjadi penilaian utama, tapi adalah perubahan batin. Karena batin motor penggerak yang akan bisa memberikan manifestasi di luar. Seseorang tambah taat, tambah tunduk, dia akhlaknya meningkat, karakternya semakin bagus, indah, dan seterusnya. Walaupun tidak harus dengan stempel, tapi adalah sebuah perubahan yang akan dirasakan oleh dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang nantinya mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala keluar dari Ramadan, khususnya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan cukup insyaAllah apa yang kami sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.